Semenjak kehamilanku berumur 3 bulan, aku tinggal dengan orang tuaku. Dan itu setelah hasil pembicaraan kami berdua. Karena pekerjaan suamiku yang sering keluar kota, sehingga aku sendiri di rumah. Dan juga karena masa-masa 3 bulan kehamilan adalah masa-masa yang sering mual dan pusing. Suamiku nggak tega meninggalkan aku sendiri di rumah untuk pergi bekerja. Dan sebaliknya, pekerjaan nggak mungkin untuk ditinggal atau diwakilkan kepada teman kantor. Jadi, kami memutuskan untuk sementara tinggal di rumah orang tuaku. Malam itu suamiku harus pulang telat. Kebetulan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab suamiku harus diselesaikan saat itu juga. Mengingat saat itu adalah akhir tahun. Jadi semua tugas harus diselesaikan sebelum berganti tahun. Sekitar jam 10 malam, suamiku udah sampai di rumah mami. Kebetulan jam 10 adalah waktuku untuk makan malam. Jadi setelah mandi dan beres-beres semua, kami makan malam berdua. Suamiku menyuapi aku, karena aku belum bisa makan sendiri. Masih pusing untuk dibuat nunduk. Kami makan malam berdua. Sembari menyuapi aku, suamiku bercerita tentang kegiatan di kantornya, tentang pekerjaan yang dikerjakannya, dan minta doa kepadaku agar semua berjalan lancar dan membuahkan hasil. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik dan memberi support agar suamiku selalu semangat dalam bekerja. Selesai makan, suamiku bersedia membereskan piring tempat kami makan, walaupun kelelahan karena bekerja seharian. Semestinya itu adalah tugasku, tapi suamiku bisa mengerti kondisiku saat ini yang tak mungkin untuk melakukan itu. Setelah semua beres, kami berdua duduk di kursi ruang TV, menunggu makanan turun. Beberapa menit berlalu, suamiku pamit untuk tidur duluan, karena kantuk yang tak tertahan. Akhirnya, aku sendiri duduk di ruang TV. Butuh waktu beberapa menit lagi untukku bisa tidur. Saat aku sendiri, tiba-tiba ada sosok bayangan menyerupai manusia di balik jendela ruang tengah yang mengarah ke dapur. Aku terdiam, dan aku memberanikan diri untuk mendekati bayangan itu, untuk mencari tahu apa itu sebenarnya. Sepertinya bayangan itu menyadari kehadiranku, karena hanya tinggal berapa langkah aku bisa melihatnya di balik jendela. Dia berubah jadi burung besar dan berlalu pergi menjauhi aku. Dan aku akhirnya tak bisa mengobati rasa penasaranku. Saat hendak berniat kembali ke tempat dudukku dan membalikkan badan, di depanku, di lorong antara ruang tamu dan ruang TV, ada wujud nenek-nenek. Dia berjalan pelan ke arah ruang tamu dan belok ke kanan ke arah tembok ruang tamu.
Aku hendak mengejarnya untuk bertanya apa maksud dan tujuannya. Tapi lagi-lagi tak terkejar. Jin yang berwujud nenek-nenek itu pergi menembus tembok ruang tamu dan menuju ke rumah sebelah. Aku kembali ke tempat dudukku dan tak lama berselang, aku pergi menyusul suamiku ke kamar untuk istirahat. Tak sampai di situ, keesokan harinya saat aku sedang mandi di kamar mandi, aku mendengar suara batuk nenek-nenek sangat kencang dan jelas. Selepas keluar kamar mandi, aku tanyakan satu persatu orang rumah, apakah ada yang sedang batuk untuk memastikan. Ternyata itu adalah suara batuk nenek-nenek semalam yang aku lihat. Akhirnya aku ceritakan kejadian semalam dan pagi hari kepada semua keluargaku, termasuk suamiku. Mereka nggak heran tentang apa yang aku ceritakan, karena memang sudah sering terjadi dan juga sering aku bercerita tentang hal-hal yang aku alami. Suami dan keluargaku tahu bahwa aku adalah anak indigo. Hal-hal seperti itu memang sering terjadi kepadaku, apalagi saat aku sendiri. Makhluk-makhluk astral itu sering datang dan menampakkan diri. Ada yang hanya iseng, mengganggu, sampai ada yang mengajakku bermain. Terlebih lagi saat aku hamil, pengganggu-pengganggu itu semakin sering menggangguku, dan mereka terang-terangan mengatakan kepadaku bahwa mereka mengincar anak yang sedang aku kandung. Apapun itu, apapun yang terjadi, apapun gangguannya, aku hanya berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua terjadi atas kehendaknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.